Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik. Bismillah nih, nomor 16 sampai nomor 30. Nomor 16, langsung saja. From both text, we may infer that Dita and Niki ternyata masih tentang Dita and Niki. Kita udah tahu ya tadi, Dita and Niki intinya dia penyanyi yang go internasional dari Indonesia. Ya, oke. Nah, from both text, dari kedua teks tadi kita bisa infer artinya apa? Menyimpulkan ya bahwa Dika dan Niki adalah titik-titik. Nah, di sini ada 4 kata sifat ya, compassionate itu artinya dia punya jiwa penyayang ya. Penyayang, sorry. Artinya penyayang. Kemudian adventurous artinya apa? Ya suka petualangan ya. Suka petualangan. Kemudian kreatif, itu ya kreatif. Kemudian skillful, itu skillful itu artinya dia mahir. Nah, yang mana nih seorang penyanyi? Compassionate, penyayang. Biasanya penyanyi itu ya penyanyi ya, kalau penyayang itu biasanya misalkan tokoh lingkungan, pecinta lingkungan, kemudian pecinta alam, pecinta hewan ya, itu biasanya compassion. Di sini nggak ada kata-kata compassionate ya, yang menunjukkan kalau dia tuh penyayang ya. Nah, nggak ada, berarti kemungkinan bukan ini. Adventurous, suka berpetualang, ini juga bukan sifat dari penyanyi ya. Ya, mungkin kreatif, mungkin nih kreatif, tapi kita bisa lihat apakah ada petunjuk tentang kreatif ya. Anaknya kreatif, dia di sini yang menunjukkan sifat ya. Vokal, powerful vokal, karismatik ya. Setiap show-nya. Kemudian di sini kita lihat dia tuh orangnya kayak apa, ada nggak clue tentang sifatnya dia. Oke, nggak ada ya, hanya go internasional aja dia ya, pinter nyanyi aja sih. Strong, stylish, kind ya, kind baik ya, tapi yang kind hanya di sini ya, di sini nggak ada. Jadi harus menyimpulkan dua-duanya. Jadi dua-duanya ini paling tepat ya, skillful ya. Skillful ya, dia paling jelas ya. Dua-duanya skillful, kalau nggak mahir ya nggak mungkin go internasional ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 17. Nah, ini teks apa nih kira-kira? Ada jempol ya, jelas teks review. Review ya, mesmerizing straight of being sand. Terlalu Inggris ya, maaf sekali kalau terlalu Inggris, saya nggak suka sebenarnya. Makanya kadang saya tak medoin aja lah bahasa Inggrisnya supaya ya Asian culture lah, Asian culture ya. Jadi mempertahankan kemedoan ya meskipun bahasa internasional. Oke, ini teks review, tanda-tandanya di sini mungkin ada hijau, ini mungkin bintang kali ya. Bintang atau apa, bintang, bukan bintang reviewnya tapi bintang si previewer ini, dia punya punya reputasi 5 hijau gitu. Oke, kemudian ini ada tanggal juga menunjukkan kalau dia tuh text review ya, tanggal berapa reviewnya atau dia berkunjungnya. Kemudian di sini ya, mesmerizing stretch of pink sand. Pink sand artinya apa? Sand artinya pasir, pink artinya pink. Pink, pasir yang berwarna pink. Beneran ada po, ini saya juga nggak tahu. Nah, ini nama tempat atau apa? Kita lihat. Oh iya, beneran dia nama tempat ya. Indonesian Pink Beach, berarti ada beneran ya. Pantai pink ya. Oke. Mesmerizing, luar biasa ya. Pasir pink yang mesmerizing itu menunjukkan kekaguman ya. Oke, kita lihat di sini ada, kita kalau ada teks review nggak usah dibaca terlalu detail ya, cukup dibaca sekelebat aja. Ini tuh sebenarnya reviewnya tuh gimana sih, tentang apa aja. Misalkan di sini getting there, untuk menuju ke sana dengan bla 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 bla. Oh, ada dia menunjukkan cara menuju ke sana. The place itself, the start with show is undoubtedly the pink sand. Wah, berarti menggambarkan tempatnya itu apa, daya tarik utamanya di sini. The star of the show ya, bintang utama dari pertunjukan tersebut. Ini ungkapan ya, bukan beneran bintang atau pertunjukan. Maksudnya dia bintang pertunjukan dari show tersebut adalah pasirnya yang berwarna pink.
maksudnya ini adalah daya tarik utamanya, bukan beneran, ini ungkapan. Nah, ini kemudian amenities and service, ada di situ bagaimana kalau di tempat hotel itu servisnya kayak apa, tempat makan servisnya gimana, pelayanannya gimana, kemudian apa namanya, fasilitasnya tuh apa aja. Nah, itu diceritakan. Terus yang terakhir budget tips. Ya, ini mungkin tips supaya menghemat uang, lebih menghemat uang ya ketika berkunjung ke sana. Jadi dia ngasih tips dan review juga ya. Nah, kemudian kita baca the following are the writer's opinion about Pink Beach. Nah, yang mana yang opini, pendapat, beneran pendapatnya. Opinion artinya pendapat ya. The easiest way to get there is by taking a flight. Cara termudah untuk kesana dengan taking a flight, artinya dengan pesawat atau udara, jalur udara. Kita lihat, berarti dia masuk di kategori getting there kan, untuk kesana. Bla ada kata fly, ya mungkin betul ya. Meskipun kemudian dilanjutkan dengan join boat, dengan boat, kapal boat ya, dengan boat tour ya, kemungkinan betul ya, karena ada fly-nya. Kemudian ini betul ya, mungkin betul, all tour guides are always helpful on the boat trip. Dengan boat trip ya, tour guide-nya itu selalu membantu, helpful artinya membantu ya, menolong atau membantu ketika di boat ya, perjalanan boatnya. Apa ada di sini? Mungkin di sini ya, di servisnya. You can usually find tour guide on the boat trips. Biasanya kamu akan menemukan tour guide di setiap boat trips. Membantu atau enggak tahu ya. Kita kurang tahu membantu atau enggak. Mungkin, tapi di sini mungkin ya, hanya mungkin ya. Tapi ini enggak dijelaskan. Kalau ya always, apalagi always kan, always berarti pasti ada. Nah, ini bisa salah. Kita lihat jawaban 3, 4, 5-nya. Kalau dia jelas, lebih jelas, berarti kemungkinan bisa jawaban 3, 4, atau 5-nya. Oke. Kemudian pernyataan yang 3, 4, 5 ya. Ini kan 2 ini masih ambigu nih. The trip is best done on a budget-friendly group boat tour. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia lebih hemat kalau dia ke dalam grup. Jadi barengan lebih hemat. Join a group boat tour and bring your own snack and drink. Nah, to save money, berarti betul, ini jelas kalau ini. Oke, kemudian it's a natural wonder which is highly proposed for beach lover. Ini adalah keajaiban alam ya, penampakan alam ya, yang highly proposed, yang sangat direkomendasikan, maksudnya gitu ya, untuk pecinta pantai. Mungkin mungkin ini ya, masih mungkin karena dari sini kita bisa dia bilang Pink Beach is amazing, berarti dia tertarik dengan review ini kan. Nah, maksudnya dengan pantai ini dia kasih bintang 5 lah ya, perfect bintang 5 for Magical Beach Gateway. Magical Beach Gateway. Nah, di sini ya, perfect untuk yang suka ya, merasa yang suka banget dengan pantai-pantaian. Mungkin ya, ini mungkin juga betul. Wah, ini hampir betul semua ya. It attracts nature enthusiasts more than those seeking for luxury. Ini lebih menarik para pecinta nature ya, pecinta nature, yang pecinta alam ya, yang suka alam-alaman, lebih dari yang seeking, mencari luxury, kemewahan. Nah, ada nggak di sini ya? Wah, nih ada kata deluxe nih. Deluxe itu sama kayak luxury ya. Don't expect deluxe stuff. Jangan mengexpect artinya mengharapkan sesuatu yang mewah. Stuff itu sesuatu. Tapi that's part of the beach natural appeal. Tetapi ya, harapkanlah bagian dari penampakan alam dari pantai tadi. Jadi ya betul juga ya kan. Jadi jangan expect kemewahan, tapi expect lah keindahan pantainya, intinya begitu. Nah, akan attract natural enthusiasts more than those seeking for luxury ya. Jadi kalau saya kemungkinan ini ya, karena nomor 1 itu hanya pesawat, padahal dia ada boatnya, berarti dia kurang lengkap, salah. Nomor 2, all tour guide are always. Nah, ini nih, always berbeda. Always itu kan selalu, berarti nggak pernah absen tuh. Di sini usually itu di bawahnya always. Kalau udah bilang usually itu berarti biasanya, tapi nggak selalu.
Nah, saya tebak yang paling tepat 3, 4, dan 5. Nanti kita lihat di kuncinya mungkin ya. Mudah-mudahan betul semua ya. Oke, 100 dapat Mixu. Oke. The star of the show is undoubtedly the pink sand ya. Tadi ya, bintang dari show pertunjukan ini yang tidak tidak lain atau tidak bukan adalah pasirnya yang berwarna pink, daya tariknya. The sentence, berarti ini ungkapan, ini the sentence highlight that, maksudnya apa, ungkapan tersebut artinya apa. Nah, hindari, kalau ada ungkapan hindari plek tersurat, maksudnya tersurat, ada tersirat. Tersurat itu berarti misalkan saya bilang dia itu panjang tangan, artinya hindari yang berhubungan dengan tangan yang panjang. Artinya kan suka mencuri, beda banget dengan panjang tangan. Misalkan A, orang itu tangannya panjang, nah itu jelas salah. B, tangannya kadang panjang, nah ada tangan lagi, berarti hindari yang kata-kata yang literal, yang tersurat. Berarti contoh misalkan ya, the star are beautifully reflected, dan malah ngomongin bintang, padahal bukan bintang beneran, literal gitu. Kemudian ini ada lagi nih, the show, ini ngomongin pertunjukan, the most attractive part at, jadi pertunjukan ini yang paling atraktif ya, yang paling daya tariknya adalah di pertunjukan. Ini nggak nyeritain pertunjukan, maksudnya itu daya tarik utamanya adalah pink sand-nya itu ya. A dan D yang mana nih? The sand is the only attraction. Nah, ini salahnya di mana? Only, hanya satu-satunya, padahal ya mungkin nggak hanya satu-satunya, tapi yang jadi daya tarik utamanya adalah pink sand yang tadi ya. Nah, ini nih, the most eye catching, ada kata the most berarti yang paling, eye catching berarti yang paling menarik mata adalah the sand-nya atau pasirnya ya. Oke. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Nomor 19. Nah, ini apa ini, teks apa nih? Operating antivirus software on a computer. Nah, ini adalah teks apa, prosedur. Nah, kalau adik-adik ketemu teks prosedur nggak usah dibaca semuanya, sama kayak review tadi. Hanya adik-adik kira-kira ini tentang apa dulu, jadi baca sekilas, oh ini tentang apa sih, oh ini pokoknya tentang apa nih kira-kira. Operating antivirus software on computer, mengoperasikan software antivirus di komputer. Nah, langsung kita baca pertanyaannya. What will happen if the antivirus software doesn't quarantine the threat? Nah, kata kuncinya adalah quarantine, kita cari quarantine. Nah, di sini ya, what will happen, apa yang akan terjadi jika antivirus itu tadi tidak mengkuarantin thread-nya. Nah, thread di sini ada yang apa ya, familiar dengan antivirus. Thread di sini maksudnya adalah virus itu sendiri. Thread artinya ancaman ya. Ketika ancaman itu tidak dikuarantin, kuarantin dari kata karantina, berarti tahu ya, karantina itu maksudnya di virus itu di netralisir, jangan sampai dia menginfeksi. Jadi dia disendirikan kayak COVID, di karantina berarti dia disendiriin gitu kan, supaya dia tidak menginfeksi filenya lebih jauh kan gitu. Makanya dia di karantina. Nah, kalau nggak di karantina berarti apa? Di sini ada nih. It will typically quarantine or isolate them to prevent further harm to your system. Nah, further harm ya artinya supaya tidak membahayakan lagi lebih jauh. Yang mana ini? Ada harm, ada sistem, ada virus. Nah, begitu ya. Nomor 20, which statement are true based on the text? Nomor 1, when antivirus software quarantine the threats, user must delete them. Nah, ketika software tadi mengkuarantina virus tadi atau threat tadi, user pengguna harus mendelete ya, ketika filenya itu terjangkit kemudian dikarantin, kemudian user harus menghapusnya. Apa benar? Kita lihat di sini, yang masih dikarantin ya. Review the quarantine or detection history and take appropriate action. Jadi kita harus mengecek dulu nih filenya yang dikarantin. Ya, apakah terus kita baru mengambil tindakan atau aksinya, apakah removing atau disinfecting. Jadi ada dua opsi, mau menghapus atau mendisinfecting kalau bisa ya. Disinfecting artinya ada file kena virus, apakah filenya itu virusnya mau dihapus atau dipisah virus dengan filenya, diobati, jadi filenya masih bisa kepake. Nah, berarti ada dua opsi, nggak must delete ya, salah. Nomor 1 salah, kita coret ini berarti 2, 3, 4 atau 2, 4, 5. Kita cek yang beda 3 atau
4. Manual scan must be done after downloading suspected files. Manual scan kata kuncinya. Manual scan. Manual scan di mana di sini? Manual. Nah, perform manual or on-demand scan whenever you suspect a threat or after downloading files. Ya, tepat sekali. Berarti ini betul. Ya, 3 betul, ya udah jawabannya 2 dan 3. Oke, lanjut. Cepat kan kalau ada adik tahu. 21. The text mostly tell us about. Kita baca. Wow, ini teksnya panjang ya. Kalau teksnya naratif, cerita atau recount, adik-adik memang harus membacanya. Beda dengan misalkan teksnya prosedur atau deskriptif kayak tadi atau review, adik-adik bisa loncat-loncat. Ini big point-nya atau main point-nya tuh apa. Tapi kalau teksnya itu berupa narasi atau recount, adik-adik harus baca. Memang harus baca. Oke, kita baca dengan cepat aja ya. It all started when I watched the documentary about space when I was in first grade. Jadi ini bermula ketika aku melihat film dokumenter tentang space atau ruang angkasa ya. Ketika aku first grade, mungkin waktu SD ya, kelas 1. I was completely fascinated. Aku sangat benar-benar terpukau ya dengan ide untuk menjelajahi luar angkasa dan menemukan planet baru. Dari momen tersebut aku tahu kalau aku ingin menjadi astronot ketika aku besar nanti. 2 years later, 2 tahun kemudian ya, jalanku untuk mencapai mimpiku terbuka. My teacher, guruku mengumumkan bahwa sekolahku akan mengadakan science fair ya. Mungkin kalau di luar negeri itu dia ada kayak setiap beberapa pekan gitu dia ada semacam ada pameran tentang sains ya, pameran sains. Entah nanti siswanya itu kayak bikin project apa nanti dipamerkan. Nah, itu kerennya luar negeri ya. Maka kalau di Kurir Merdeka itu P5 lah. Ya, P5 maksudnya. Mulai dicontoh nih. NC encourage dan si guru tadi menyemangati kami untuk berkreatif ya, membuat project kreatif untuk dipamerkan begitu. Dan ketika itu membuat saya langsung makjeleb gitu kan, ini kesempatan aku gitu mungkin ya. I could use the science fair ya, benar saya bisa menggunakan kesempatan di science fair tadi sebagai opportunity artinya kesempatan untuk share my love of space with other, untuk membagikan kecintaanku terhadap ruang angkasa kepada yang lain. Terus aku menghabiskan berminggu-minggu untuk riset dan planning project saya. Kemudian aku menamakannya Journey to the Stars, perjalanan ke ruang angkasa. Terus aku membuat mini solar system ya, membuat satu galaksi mini gitu kan, model dan menulis presentasi yang singkat tentang planet-planet dan dan benda-benda yang di luar angkasa. Dan di hari ketika ya science fair tadi, aku berdiri dengan bangga dengan di depannya ada hasil proyekku, displayku. Kemudian aku sangat siap untuk men-share passionku dengan yang lain yang mendengarkan. Surprisingly atau to my surprise ya, secara mengejutkan proyekku ternyata mendapat huge hit, artinya mendapat perhatian yang besar. Para anak-anak yang lain dan para guru ternyata stop it by and pada berhenti di proyekku, berhenti untuk menanyakan tentang ruang angkasa. Berarti pada tertarik ininya. Yang aku stop what my dream of becoming saya tuh. Kemudian saya menceritakan kalau saya itu kan suka pengen jadi astronot, dan aku bisa melihat bahwa mereka itu ikut ketularan tertarik gitu ya. Mereka ikut ketularan tertarik dengan tentang mimpiku tadi. Nah, kemudian ini kenapa nih komputer aku nih ya, kita not responding ya. Kemudian the best part nih came when an astronaut came to our, waduh ya, maaf ada gangguan sedikit, kita buka lagi
Mudah-mudahan masih bisa ya. Ya, ini memang komputer sudah dari tahun 2014 ya, berarti udah 10 tahun. Tapi ya masih bisa, ini jatuh udah nggak terhitung nih komputer ini. Oke, kita tunggu sebentar, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Ayo, ayo. Ya, ya sambil menunggu adik-adik. Nah, jadi untuk bahasa Inggris memang butuh banyak latihan. Saya lebih dari 20 tahun ya, bahkan 30 tahun, ya 20 tahun lah ya. Pertama dengan waktu playgroup atau TK itu sudah biasa. Misalkan dengan saya suka kartun-kartun Disney tapi masih dalam bahasa Inggris. Kemudian saya juga sudah mengoperasikan komputer sejak 1 SD itu, yang waktu itu komputer nggak bahasa Indonesia kan, dia masih bahasa Inggris banget ya malahan. Dan apa namanya, dan ya itu sangat membantu sekali. Kalau zaman sekarang mungkin dengan game ya, dengan game mungkin bisa ya, dengan game itu juga bisa. Itu saya juga dulu suka nge-game tapi bukan game-game yang bahasa Indonesia. Jadi adik-adik kalau yang suka nge-game bisa ya, bisa mengganti bahasanya dengan bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya mewujudkan proyekku mendapat perhatian yang besar ya tadi ya. Kemudian the best part ya, bagian terbaik ya, bahwa ada astronot yang datang ke sekolahku menjadi guest speaker, artinya menjadi tamu pembicara. Nah terus aku ya jelas lah, aku pengen jadi astronot. Kedatangan astronot aku benar-benar excited kan, bertemu dengan seseorang yang benar-benar pernah keluar angkasa. Ketika aku memberitahukan dia bahwa itu adalah mimpiku jadi astronot itu, terus dia menatapku dengan tajam ke arah mataku dan berkata, never stop reaching for the star, Lily. Nah, jangan pernah stop, berhenti untuk menggapai cita-citamu, maksudnya untuk pergi ke luar angkasa, Lily. Anything is possible if you believe in yourself. Semuanya akan jadi mungkin kalau kamu percaya dengan dirimu. Wah, itu kata-kata yang super banget ya. Nah, oke, itu tadi. Jadi ada udah tahu poinnya ya. The text mostly tell us about, ini teks ini menceritakan tentang apa sih. Nah, adik-adik karena sudah baca, jadi pasti tahu ya, ini tentang seseorang yang mengejar, yang suka dengan luar angkasa. Kemudian ketika science fair, dia ya dia lewat kesempatan itu dia membuat orang terkagum ya dengan proyeknya tuh tentang luar angkasa. Kemudian datang juga astronot yang membuat dia semakin passionate dengan cita-citanya menjadi astronot ya. Kita lihat yang the school science fair that inspired the writer to keep pursuing her dream. Nah ini nih, kemungkinan jawabannya adalah ini ya, harus ada science fair. Nah ini sebagian besar dia tentang science fair ya kan. Pursuing her dream, harus ada dream juga karena ini tentang mimpinya dia. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah kemungkinan ya. Yang B salahnya di mana ya? Ini salahnya di sini nih. The challenge the writer, dia kayaknya nggak ada challenge ya, dia lurus-lurus saja nih, luar biasa. Yang C, the writer's childhood experience of meeting an astronaut, ya pengalaman bertemu astronot. Nggak cuman ketemu astronot kan, dia cuma di akhir doang kan. Kemudian the writer true calling of becoming an astronaut, nah, ini apalagi ya, panggilan beneran ya untuk menjadi astronot. Nggak diceritakan di sini dia dipanggil beneran jadi astronot ya, berhenti ketika si astronot benerannya tuh bilang kejar mimpimu gitu kan. Berarti A yang paling tepat. Oke, nomor 22, which of the following statement are in line with the text, mana yang sesuai dengan teksmu, teks tadi. The writer's fascination, ketertarikan si penulis itu kan, fascinating artinya tertarik, berarti fascination berarti ketertarikan ya, kepada space, angkasa dan planet, dimulai dari primary school. Primary school tuh SD mungkin ya di tempat kita ya, SD, sekolah dasar ya. Ya kelas 1 kan mungkin, betul. Kemudian nomor 22, pernyataan ke-22, kemudian
The writer user science fair project to persuade people to be astronaut. Dia menggunakan science fair jadi untuk projectnya untuk persuade artinya mempengaruhi orang untuk menjadi astronot. Enggak kan, dia tuh enggak pengen mempengaruhi untuk jadi astronot, dia tuh hanya men-share diri dia tuh suka pengen jadi astronot, kebalik kan. Nomor 3, the writer's journey to the star. Nama projectnya tadi ya, impress her peers and teacher, ya kan, mereka pada impress artinya kagum. Nah, ya 1 dan 3 dan 2 jelas salah ya, kemungkinan jawabannya B. Kemungkinan kita lihat yang 4 dulu ya. The writer got words of encouragement from a real life spaceman at the science fair, ya, dapat word of encouragement, motivasi ya, artinya motivasi dari real life spaceman. Spaceman itu nama lainnya astronot lah, yang beneran real life ya. Betul, berarti 4 jelas betul. Kemudian 1 jelas 1 juga betul, 3 itu harus betul, berarti 1, 3, dan 4 kemungkinan jawabannya. Oke, kemudian nomor 23. Nah ini adalah teks infografis ya, sudah jelas ini, ada persen-persenan, ada WHO-nya ya. Nah kalau infografis adik-adik apakah harus dibaca semua? Enggak juga, jadi baca sekilas saja ini tentang apa infografisnya, terus cukup kita lihat pertanyaannya. Oke, nutrition in Ethiopia, nutrisi di Ethiopia, jadi khusus di Ethiopia ya, Afrika. Nah di sini ada 40%, 9%, 25%, 70%, 3%. Ini tentang apa sih? 50% of children, 40% of children under 5 are stunned. Jadi balita di bawah 5 tahun stunted, bukan stun ya, stun itu puyeng, berarti stunted artinya stunting. Ternyata ini infografis tentang masalah stunting. Nah, udah tahu kan? Ya udah langsung. Nah, David just pulling out inline, sesuai lagi inline lagi ya. Nggak bosan-bosan pertanyaan inline ya. Intinya suruh baca, namanya juga literasi. There is 40% of children grow in improper height and weight at his or her age. Jadi 40% anak-anak ya tumbuh dengan improper. Improper artinya kalau proper itu sesuai, improper itu ada berarti tidak sesuai ya. Apa yang tidak sesuai? Height dan weight-nya. Height itu tinggi dan beratnya. Dengan kata lain apa? Yes, stunting. Nomor 1 betul. 40% ya tadi ya kita baca. Nomor 2, the proportion of underweight toddler increase more than 39% in 14 years. 14 years ya, betul. Proporsi dari underweight itu berarti weight itu berat, under itu berarti di bawah, berarti yang beratnya itu di bawah. Toddler itu balita, bertambah dari lebih dari 39%. Benar nggak? Yang berat badannya kurang itu selalu bertambah sampai lebih dari 39% dalam waktu 14 tahun. Ada nggak di sini? Wah, ada kata-kata 39 nih. Ya, nih kuncinya di sini mungkin ya. Proportion of underweight children under the age of 5 decline. Wah, nih awas ya, decline. Lawan katanya increase. Ya, berarti di sini increase, di sana decline ya, jelas salah. Berkurang nih malah yang betul. Berarti 1 dan 3 ya jelas banget kan. Cepat ya, kalau udah tahu. Oke, nomor 24. Nah, ini sudah apa? Saya tadi sudah sempat nih ada yang tanya kan, nomor 24. What is the writer intention of writing the text? Ya, nomor 24. Nomor 24 ini jawabannya A, bener nggak A? Ya kita baca aja. The reader with data about nutrition problem in Ethiopia. Ya betul kan? Di Ethiopia nutrition problem. Nah, kemudian yang B ini salahnya kenapa? Dia membicarakan penyakit, disease, bukan. Kemudian yang C salahnya apa? Hanya woman-nya. Padahal tadi ada anak-anak juga. Kemudian yang D salahnya ini membicarakan effort usaha dari WHO. Padahal ini bukan usaha, bukan WHO. Dia nggak nunjukin usaha WHO apa aja. Ini hanya hasilnya, langsung hasilnya, bukan usahanya, nggak dijabarin. Oke, jadi 24 jawabannya D. Oke, nomor 25. What will happen if there's no effort to handle the situation in Ethiopia? Nah, di Ethiopia
tadi kalau what will happen, apa yang akan terjadi kalau nggak ada usaha, no effort untuk menghandle situasi di Ethiopia. Berarti efeknya kebalikan dari hasilnya yang ada di infografi. Jelaskan. Misalkan nomor satu, the mortality. Mortality itu tingkat kematian. Elderly in Ethiopia will probably increase rapidly. Elderly itu lansia, padahal itu ngomongin kayaknya bayi deh. Ini ada lansianya juga apa? Lansia di sini children semua. Children nggak ada lansia, berarti ya bukan ini. Kemudian dan satu salah, berarti 23 atau 24 ya. Udah jelas bener lah, kita skip ke nomor 3. The number of overweight children will possibly be greater than the underweight ones. Artinya apa? Jumlah dari yang overweight, kalau under tadi di bawah, over ke atas, berarti yang obesitas ya, anak yang obesitas akan bertambah lebih besar dari yang underweight. Jadi kalau nggak dihandle ya situasi di Ethiopia, maka banyak orang obesitas ya ora lah. Orang masalahnya tuh masalahnya itu sebenarnya underweight. Berarti ya bukan obesitasnya, ya udah nomor 4. 2 dan 4, maaf. Ya, nomor 1 kan tadi salah kan. Oke, nomor berikutnya. Nah, ini apa nih? Have you ever heard about FOMO? It's something relaxed with social phenomena. Nah, ini teks apa nih? Ini teks tentang pengetahuan ya. Berarti eksplanasi. Teks mengeksplanasikan pengetahuan. Jadi ini sama kayak bahasa Indonesia, ini cuman bahasa Inggris saja ya. Nomor 26. Eksplanasi nggak usah dibaca semua juga oke lah ya. Kita lihat nomor 26, which of the following statement are in line with the text. In line lagi ya. Nomor 1, teenager with FOMO use their social media more frequently. FOMO itu kalau nggak salah ini ada kepanjangannya di sini nih. Sort of, artinya singkatan dari fear of missing out. Oh iya, ketakutan akan ketinggalan berita mungkin ya, ketinggalan hype yang viral gitu kan. Kalian FOMO nggak? Kayaknya banyak yang FOMO ya kan. Teenager with FOMO, teenager artinya apa? Teenager artinya pemuda, remaja yang FOMO menggunakan sosial media more frequently. Orang yang FOMO biasanya lebih edik dengan lebih banyak menggunakan sosial media, lebih sering ya. Ada nggak di sini? Ada sosial media. Kita cari kata kuncinya sosial media. Oke. Nah, ini nih. Often use social media more frequently. Girl with FOMO will experience depression that lead them to oh, jadi orang yang kena FOMO tuh biasanya lebih kena rentan depresi, kemudian dia jadi akibatnya jadi nongkrongin sosial medianya lebih edik lagi. Nah, gitu. Jadi mungkin ya 26 mungkin ya. Mungkin ya. Oke. Kemudian nomor 2, FOMO makes teenager get connected more closely to real world activity. Ini kalau kita lihat ini berkebalikan gak sih? FOMO membuat para remaja itu lebih terkoneksi dengan real world, berarti dunia nyata. Padahal kan tadi berkebalikan ya, dia kan lebih ke dunia maya. Nah, 1, 2 salah berarti ya jawabnya 1, 4 lah. Udah nggak usah no debat lah. Oke, nomor 27. What is the main idea of the third paragraph? Jadi kita baca paragraf 3 ya. This fear can lead to mental health issues such as stress and depression as it can disrupt real world activity. Ya, ini kayaknya ini deh, Jadi maksudnya ketakutan akan, ini mungkin ketakutan karena kehilangan momen ya, gosip, nggak update, akan ternyata akan berakibat ke mental health-nya, ke kesehatan mentalnya ya. Seperti stres dan depresi, dan ikin bisa disrupt real world activity, bisa mengganggu kehidupan nyatanya dia. Nah, ini nih mental health ini nih ya, kelihatan banget ya. Oke, nomor 28, the topic of the fourth paragraph might be, paragraf keempat tuh topiknya ya sama, main ID-nya. Nah, ini paragraf nggak disebutkan, berarti kita suruh memprediksi kira-kira paragraf 4 ini akan ngomongin apa. Jadi caranya gimana kalau memprediksi? Jadi biasanya ya kalau eksplanasi itu ciri-cirinya, jadi strukturnya seperti ini. Paragraf 1 itu biasanya perkenalan, dia pembukaan dulu ya,
Apa kamu pernah mendengar tentang FOMO? Jadi perkenalan dulu, deskripsi FOMO itu apa. Nah, kemudian paragraf 2 itu apa namanya? Mendeskripsikan ulang ya secara secara lebih detail lagi. Nah, misalkan ini dideskripsikan kepanjangannya apa, terus karakteristiknya, ciri-cirinya apa. Kemudian paragraf 3-nya itu dampaknya. Nah, setelah itu biasanya dampak atau apa namanya, konsekuensi ya, konsekuensi. Nah, paragraf 4 setelah itu biasanya kemungkinan ya, gimana cara overcoming atau pengobatannya, menghindarinya. Jadi solusinya biasanya paragraf setelah akibat biasanya kan solusi kan, pasti harus ada solusi, namanya teks eksplanasi kok. Ya nggak harus sih, tapi biasanya ada. Ya, berarti yang mana how to overcome, bagaimana cara menindaklanjuti. Overcome itu bisa mengobati, menindaklanjuti solusi dari FOMO. Oke, begitu ya. Terus nomor 29. Udah 36 menit nih. Bentar lagi ya. Wah, ini nih musuh kita bersama, lagu. Biasanya kak lagu susah kak, ya memang ya. Karena ungkapan semua ini biasanya lagu. Gak usah dinyanyiin, langsung baca. Kalau lagu mah gak usah dinyanyiin ya. The message of the song, jadi pesan dari songnya itu gimana. Nah, karena ini ditanya message-nya, kita harus tahu ini tentang apa sih. Hold on, Skepta ya. Yang nyanyi Skepta, judulnya Hold On. Hold on tuh maksudnya tunggu ya, sabar. Whenever you feel like letting go, ketika kamu merasa ingin melepaskannya, you have got your back against the wall, hold on cause you are indefeatable. Nah, jadi untuk lagu itu biasanya ada 4 tema. Jadi tema untuk biasanya anak-anak, kalau anak-anak tuh biasanya lebih ke fun gitu kan, nggak ada kayak nggak ada misalkan tentang masa depan ya, percintaan, apalagi ya kalau anak, tentang fun aja lah kalau anak-anak. Kemudian remaja, lagu untuk remaja itu biasanya lebih ke tentang kasmaran, kemudian tentang semangat mencapai cita-cita ya, tentang struggle maksudnya gimana supaya berusaha dengan sekeras mungkin untuk bisa mencapai cita-cita, karena kan remaja biasanya dituntut untuk ya berhasil. Kemudian dewasa itu ya, biasanya kalau lagu untuk dewasa itu percintaan masih ada, tapi percintaannya lebih yang kayak perceraian, pernikahan, terus kemudian kemudian yang dewasa itu kadang kalau lebih dewasa lagi, misalkan lansia, lagu untuk lansia, ya itu dewasa maksudnya. Ada yang paling jelas itu refleksi tentang hidup. Jadi ada pengalaman, dia menceritakan pengalaman hidup waktu muda, terus dia refleksinya apa. Nah, jadi kira-kira ada 3 atau 4, 3 lah ya kan. Anak-anak, remaja, dan dewasa. Temanya yang mana ini kira-kira? Oke, hold on cause you are indefeatable. Nah, ini kayaknya ini tentang semangat ya. Kamu tuh tidak terkalahkan. First place, never settle for less. What's the point in trying if you ain't trying your best? They wanna see me 6 feet under, but I'm watching my steps. No, everybody watching me like Jay-Z watch the nets. Don't see myself on a skateboard. Nah, ada kata skateboard ini mesti buat remaja banget lah. Tell the paparazzi I'm going in tonight, and if anybody wanna stop me, you're gonna need some kryptonite. And I don't want sound impolite, but I've been sitting here waiting my turn. So if you still don't know what a boy better know, better watch and learn. Blah blah blah. For a book I have you, then I make my move. Never take my foot off the gas. I'm go hard till I blow that fuse. Ini tentang, intinya dia tentang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ya, berbagai macam kesulitan, tapi kita harus struggle, harus tetap jalan. Nah, tahu dari mana? Cause the moment, karena momen ketika kamu menyerah adalah momen ketika kamu kalah. Nah, ya kan. Nah, oke. Mana nih ya yang sesuai? Kita lihat, work hard to reach your dreams. Nah, ini salah satu ciri ketika remaja nih ya, tentang cita-cita. Mungkin, betul mungkin ya. Take risk and don't be afraid to
fail. Ada nggak di sini yang menciptakan? Ini juga oke sih, jadi ambil resiko, itu remaja banget ya, jangan takut untuk gagal ya. Di sini ada nggak yang menunjukkan? Oke. Nah, di sini nih ada lagi, I won't stop, aku nggak akan berhenti sampai aku mencapai garis finish. I see it like the deaf, aku melihat seperti orang buta, mendengar seperti orang tuli ya. Jadi dia aku nggak mau, aku pokoknya lurus aja ya kan. So if I can hear them screaming, it still see the sign. Oke. As I'm the one who stop me, you are gonna need some kryptonite. Ketika ada orang yang mau menghentikan saya, kamu butuh kryptonite. Kryptonite itu loh, yang dia batu yang buat ngalahin Superman itu ya. Maksudnya nggak akan bisa buat berhentiin aku, susah buat bikin aku stop gitu kan. Ya, kemungkinan oke sih. Kita lihat jawaban lainnya dulu aja ya. Stay focused on your luck and change. Ya, ini nih kelihatannya. Fokus kepada keberuntungan dan ya keberuntungan. Dia bukan keberuntungan, dia nggak berpaku dengan keberuntungan. 3 jelas salah jadinya. Oke, nah kemudian kalau 3 salah kita bisa eliminasi ini. Nomor learn from your mistake to step forward. Nah, ini juga menjebak banget ya. Learn from your mistake, belajar dari kesalahan. Apakah dia belajar dari kesalahan di sini ya? Ini agak susah emang kalau lagu tuh. Tapi saya rasa ini dia nggak ada learn from your mistake deh. Dia intinya maju gitu. Nggak usah lihat orang lain. Saya lebih ke 1 dan 2. Nanti kita lihat kunci jawabannya ya. Nomor 30. Notice the verse ya. The verse implies that. Ini ada verse ya. Verse itu penggalan lagu. What's the point in trying if you aren't trying your best? What's the point? Apa maknanya kalau kamu mencoba tetapi kamu tidak mencoba dengan maksimum ya, dengan terbaik? Mereka ingin melihat ya, melihat aku see me 6 feet under ya, ingin melihat aku jatuh tetapi aku selalu melihat langkahku, selalu berhati-hati. Watching my step artinya berhati-hati. So now everybody watching me like Jay-Z watch the Nets. Nggak tahu Jay-Z itu kayak nama artis ya. Don't see myself on skateboard but I stay on my green, aiming for the top and I won't stop till I cross the finish line. Nah, ini kuncinya di sini nih. Pokoknya dia nggak peduli orang mau ngomong apa, mau berhentiin dia dari cita-citanya, aku nggak akan berhenti sampai garis finish. Nah, the first implies that. Implies artinya menunjukkan, menandakan bahwa. Ini menandakan bahwa apa nih? Achievement need other people contribution. Enggak juga, dia kan dengan dirinya sendiri. Dan 1 jelas salah ya. 23 atau 24 berarti. Letting the goal unnecessary in your action. Ya, setting the goal. Setting the goal maksudnya memiliki tujuan sangat penting untuk actionmu, bertindakmu. Success requires focus and persistent. Nah, ini juga kemungkinan betul juga nih ya, nomor C ini. Sukses membutuhkan fokus dan persisten. Artinya persisten itu adik-adik tahu, persisten itu berarti ke konsisten. Nah, persisten itu berarti ketangguhan. Jadi ini adik-adik, sukses memang butuh fokus ke tujuan, dan jangan pernah adik-adik berpikir tujuan itu nggak akan tercapai. Nah, itu namanya persisten. Jadi aku tetap fokus, kemudian aku konsisten dengan fokusku ini, dengan cita-citaku. Orang lain mau bilang apa, asalkan baik ya goalsnya, tidak membuatku jatuh ya. Oke, ini penting banget ya untuk sukses. Ya, being on top is the ultimate goal. Kayaknya enggak deh. Dia nggak mencari ketenaran ya. Being on the top maksudnya sampai satu on the top berarti di atas ya. Dia ultimate goal adalah jadi yang paling atas. Ini kayaknya enggak deh. Dia lebih kayak fokus dan persisten ya, karena dia nggak peduli orang tuh mau ngomong apa. Kemudian setting goals ya. Ya, ini kayak setting goals maksudnya dia harus tahu tujuannya itu apa. Lebih tepat 2 dan 3. Emang lagu emang ini agak-agak
tricky ya. Oke, udah 40 menit nggak terasa, kita stop dulu adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik besok bisa mengerjakan ya. Ya kalau mengerjakan nggak akan selama ini karena adik-adik nggak usah bahas ya kayak saya. Jadi insya Allah saya tunggu kabar baiknya 85 plus ya.